Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Lo Keng Hong terus beli saham ini sampai dengan 8 kali di tahun 2025. Setidaknya hingga data bulan Januari sampai Februari saat video ini dibuat. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat pada tanggal 18 Februari tahun 2025, tercatat di aplikasi Stockbit ini, LKH terus melakukan pembelian untuk saham-saham tertentu. Setidaknya bisa kamu lihat, saham yang akan kita bahas ini sudah tercatat dilakukan pembelian beberapa kali oleh LKH. Sebut saja pada tanggal 15 Januari, 3 Februari, 4 Februari, 5 Februari, 6 Februari, 7 Februari, 10 Februari, dan 13 Februari. Nah, kamu bisa lihat di sini untuk jumlah pembelian saham yang dilakukan oleh LKH sehingga menambah jumlah total kepemilikan sahamnya. Pertanyaannya, kenapa LKH sangat tertarik membeli saham ini? Sebenarnya, jika kamu melihat secara keseluruhan, LKH sudah melakukan pembelian untuk beberapa saham tertentu, alias tidak hanya satu saham ini saja. Saya sudah pernah buat beberapa videonya sebelumnya yang mungkin nanti bisa kamu tonton pada akhir pembahasan video ini. Nah, pertanyaannya, kenapa pada bulan Januari dan Februari ini LKH rajin melakukan pembelian saham? Apakah karena harga sahamnya sedang mengalami penurunan sehingga menyebabkan saham-saham tersebut menjadi murah dan menarik bagi beliau? Ataukah ada strategi lain yang beliau pikirkan? Oh iya, saya mau menyampaikan informasi bahwa kamu harus melakukan validasi lagi terkait data yang kamu lihat untuk pembelian LKH untuk saham-saham tertentu. Mengingat saya hanya menampilkan informasi yang berasal dari aplikasi Stockbit, sehingga untuk kebenarannya bisa kamu validasi lagi berdasarkan sumber resmi yang ada, untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam penyajian data. Nah, saham yang kita bahas adalah saham GJTL. Saat video ini dibuat, ditutup pada angka 1195 per perdagangan pada tanggal 18 Februari tahun 2025. Bisa kamu lihat harga sahamnya masih naik 6,7% selama tahun 2025 dan naik 15,4% dalam 1 tahun terakhir. Untuk 5 tahun terakhir sudah naik 152%. Itu artinya orang-orang yang membeli saham ini sejak lama seharusnya masih menghasilkan kenaikan harga saham alias portofolionya masih bertumbuh. Jika kita melihat data 10 tahun terakhir, sebenarnya harga saham GJTL dulunya pernah berada pada angka di atas 1.500, meskipun kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga berada pada angka di bawah Rp500. Bagaimana dari sisi PBV-nya? Kita lihat di sini, untuk angka PBV dalam 10 tahun terakhir memang terkesan rendah dengan angka 0,46 kali saat video ini dibuat. Dulunya sempat mencapai angka tertinggi, itu pun hanya PBV sekitar 1 kali, dan kemudian turun hingga ke bawah PBV 0,29 kali. Pertanyaannya, apakah LKH tertarik mengakumulasi saham ini karena PBV-nya yang masih rendah alias masih 0,46 kali? Ataukah ada analisa yang lain? Tentu hanya LKH yang mengetahuinya secara pribadi, dan kita hanya bisa menduga-duga berdasarkan berbagai analisa yang kita buat dengan persepsi kita masing-masing. Dari aspek probabilitas, sebenarnya GJTL ini cukup menarik dalam 3 tahun terakhir. Karena jika kamu lihat sejak tahun 2023 sampai bulan Februari 2025, harga sahamnya terus mengalami kenaikan. Bahkan di tahun 2023 terbang hingga 84%. Sebenarnya hal itu bukan hal yang baru, karena pada tahun 2016 harga sahamnya juga pernah naik hingga 101%. Tapi ingat, setelah kenaikan yang sangat signifikan, harga sahamnya mengalami penurunan secara berturut-turut selama 3 tahun. Nah, menariknya pada tahun 2023, 2024, dan 2025 hingga video ini dibuat, harga saham GJTL masih terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kita lihat sekarang untuk beberapa data keuangan yang cukup penting dari saham GJTL. Jika kamu lihat di sini, untuk data laba yang dihasilkan oleh perusahaan di tahun 2015 adalah minus 313, kemudian naik menjadi 627 di tahun 2016, turun menjadi 45 di tahun 2017, turun lagi menjadi rugi 75 di tahun 2018, naik menjadi 269 di tahun 2019, naik menjadi 320 di tahun 2020, turun lagi menjadi 86 di tahun 2021, turun lagi menjadi rugi 181 di tahun 2022, naik signifikan menjadi 1181 di tahun 2023, dan diproyeksikan labanya mencapai 1318 di tahun 2024 berdasarkan data hingga Q3-nya. Itu artinya sebenarnya laba rugi GJTL cukup fluktuatif, di mana sempat beberapa kali mencetak kerugian, seperti pada tahun 2022, seperti juga pada tahun 2018, dan pada tahun 2015.
Nah, dengan data ini, apakah kamu tertarik membeli saham ini mengingat harga sahamnya cukup bisa dikatakan berada pada PBV yang rendah. Tapi di sisi yang lain, untuk labanya bisa dikatakan cukup fluktuatif, kadang profit. Tapi itulah merupakan satu seni di pasar modal, di mana kita tidak tahu dengan kondisi saham-saham seperti ini, dengan kinerja yang fluktuatif, apakah ke depannya harga sahamnya bisa naik signifikan atau tidak. Yang jelas, jika dilihat dari sisi valuasi, memang GJTL ini cukup menarik, tapi tidak untuk kinerja laba ruginya dalam beberapa tahun terakhir, karena cukup fluktuatif. Kemudian mari kita lihat dari aspek rasio keuangan. Gross profit margin-nya 20,7% dengan net profit margin 8,4%. Angka net profit margin-nya juga tidak terlalu menarik secara kuarter karena berada di bawah 10%. Sedangkan untuk net income-nya sebenarnya masih tumbuh secara kuarter sekitar 20,9%. Dividen yang ditawarkan sekitar 4,2% yang dibagi terakhir di tahun 2024. Sekarang mari kita lihat dari sisi dividen yield perusahaan. Apakah perusahaan ini rutin bagi dividen atau tidak? Mari kita lihat untuk datanya berdasarkan data yang ditampilkan ini. Ternyata berdasarkan data sejak tahun 2010 ini, kamu bisa lihat bahwa GJTL tidak konsisten membagi dividen, di mana dalam beberapa tahun terakhir hanya pernah membagi di tahun 2010, 2011, 12, 13, 14, 15. Kemudian absen di tahun 2016, bagi lagi di tahun 2017, dan absen cukup lama di tahun 2018, 19, 20. Kemudian bagi lagi di tahun 2021, absen lagi di tahun 2022 dan 2023, dan bagi lagi di tahun 2024. Untuk angka dividen per share-nya juga bisa dikatakan cukup fluktuatif, tapi hal ini bisa dikatakan wajar mengingat kinerja laba GJTL juga bisa dikatakan cukup fluktuatif. Kadang rugi, kadang profit, kadang rugi, kadang profit. Sehingga hal itulah yang menyebabkan kenapa angka dividen per share-nya juga cukup fluktuatif. Kemudian mari kita lihat dari sisi kinerja hingga Q3 tahun 2024. Terlebih data Q3 tahun 2024-nya seperti apa. Pertama dari sisi total pendapatan, sebenarnya masih tumbuh dibandingkan Q3 tahun 2023. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, tapi di sini sayangnya, karena secara nominal beban pokoknya naik lebih signifikan, sehingga menyebabkan laba kotornya turun dari 1063 menjadi 1015. Dan ada juga kenaikan dari beban usahanya. Nah, kita lihat untuk laba bersihnya. Tapi menariknya, laba bersihnya malah naik dari 337 menjadi 411. Kira-kira hal apakah yang menyebabkan itu? Ternyata jika kamu lihat di sini, ada beberapa faktornya. Salah satunya adalah pengurangan dari beban lain-lain dari minus 211 menjadi 52. Selain itu, ada juga beberapa faktor yang mungkin bisa kamu dalami di laporan keuangannya secara resmi. Kemudian mari kita bandingkan data sejak tahun 2019. Laba Q3 tahun 2019 adalah rugi 24 dan kini 411. Memang jika dilihat dalam jangka panjang, sebenarnya kinerja GJTL di tahun 2024 ini hingga Q3 mencetak kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan bisa dikatakan salah satu kinerjanya yang terbaik. Apakah ini yang menyebabkan salah satu alasan kenapa LKH atau Loh Keng Hong masih tertarik untuk mengakumulasi saham ini? Kita tidak ada yang tahu secara pasti. Yang jelas, beliau melakukan pembelian mungkin karena melihat valuasinya yang masih rendah. Saham pertama yang akan kita bahas adalah saham BDMN atau Bank Danamon. Bisa kamu lihat sini, per tanggal 30 November tahun 2024, kepemilikan LKH atas saham ini sekitar 15,49 juta lembar saham. Tapi, jika kamu lihat untuk data per 31 Januari tahun 2025, kepemilikannya naik menjadi 18,73 lembar saham. Itu artinya terjadi kenaikan sejak periode 30 November hingga tanggal 31 Januari tahun 2025. Dan LKH merupakan salah satu pemegang saham terbesar atas perusahaan ini, yang masuk ke dalam 20 daftar pemegang saham Bank Danamon terbesar yang berada pada peringkat kelima, baik itu periode November maupun periode Januari tahun 2025. Sekilas kita lihat tentang Bank Danamon ini, kenapa LKH sangat tertarik dengan saham ini. Jika kita lihat, dalam waktu 5 tahun terakhir, harga sahamnya masih turun 25%, yang mana angka ini bisa dikatakan tidak terlalu menarik. Dan selama tahun 2025 ini masih turun 1,1%. Untuk selama 1 tahun terakhir, harga sahamnya masih turun 13,15%. Tapi dari sisi net income-nya bisa kamu lihat di sini, di tahun 2024 diproyeksikan net income-nya mencapai 3,1 triliun berdasarkan data hingga Q3-nya. Angka ini bisa dikatakan memang mengalami penurunan dibandingkan periode 2 tahun sebelumnya.
Tapi jika dilihat dari tahun 2015, sebenarnya kinerja di tahun 2024 masih menghasilkan kenaikan kinerja untuk labanya. Nah, sekarang bagaimana dari sisi profitabilitasnya? Gross profit margin-nya masih tinggi dengan angka 67%, dengan net profit margin yang mencapai 15,16%. Dividend yield-nya juga cukup oke dengan angka 4,98%. Tapi, untuk LKH sering identik dengan saham-saham dengan valuasi murah. Mari kita lihat dari sisi aspek valuasinya. Nah, untuk harga sahamnya bisa kamu lihat dulunya saham ini sempat berada pada angka harga saham di atas 8.000 dan kini hanya 2.510. Itu artinya jika dibandingkan dengan harga tertingginya, memang saham BDMN ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan angka ini bisa dikatakan cukup flat sejak tahun 2020, di mana sebelumnya pernah berada di atas angka 8.000, tapi sejak tahun 2020 harga sahamnya bergerak pada range yang di situ-situ saja. Sekarang mari kita lihat dari aspek historical PBV-nya. Rata-rata PBV adalah 0,9 kali dan saat video ini dibuat di angka 0,49 kali. Artinya saham BDMN ini diperdagangkan hampir setengah dari modal per lembar yang mereka miliki. Dulunya harganya memang pernah berada di atas PBV 1,5 kali, tapi kini hanya 0,49 kali. Nah, dari sisi valuasi memang bisa kamu lihat di sini, PBV BDMN ini mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2020. Hal itu tidak heran karena harga sahamnya juga turun signifikan. Tapi pertanyaannya, apakah saham ini bisa berpotensi naik lagi di masa depan? Apabila harga sahamnya naik saja ke angka PBV 1 kali, itu artinya ada potensi kenaikan 1 kali lipat untuk saham BDMN ini sendiri. Belum lagi jika harga sahamnya bisa naik lebih tinggi daripada itu. Nah, mungkin saja hal itu yang dilihat oleh LKH, di mana beliau melihat adanya potensi kenaikan harga saham di masa depan, meskipun tentu saja tidak ada yang menjamin hal itu bisa terjadi atau tidak. Mungkin harganya bisa naik tinggi, tapi bisa juga harganya turun lebih dalam lagi. Nah, kemudian kita lihat bagaimana terkait dari probabilitasnya setiap tahun. Mari kita lihat dalam waktu 10 tahun terakhir ini. Bisa kamu lihat untuk probabilitasnya 50%, artinya 5 tahun mengalami kenaikan, 5 tahun mengalami penurunan. Untuk kenaikannya memang terjadi di tahun 2016 hingga tahun 2018. Sedangkan penurunannya secara berturut-turut terjadi pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Memang di tahun 2022 dan 2023 harga sahamnya sempat mengalami kenaikan. Tapi sayangnya di tahun 2024 dan kini di tahun 2025 hingga video ini dibuat, harga sahamnya masih mengalami penurunan. Nah, menurut kamu bagaimana? Dengan historical seperti ini, apakah saham BDMN ini menarik? Memang dari sisi valuasi, kita lihat angkanya cukup menarik dengan angka PBV di bawah 0,5 kali. Selain itu, dari sisi harga saham dulunya sempat di atas 8.000, tapi kini hanya di angka 2.000-an saja. Dan itu artinya apabila memang ternyata ada potensi kenaikan, kenaikannya bisa dikatakan cukup menarik. Nah, di sisi yang lain, saham ini memang menghasilkan net income yang cukup besar di tahun 2024 ini. Tapi memang jika ditarik dalam jangka panjang, kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2024-nya untuk sisi net income-nya tidak sebesar saham-saham big caps bank yang lainnya, yang mana menghasilkan kenaikan yang jauh lebih besar. Nah, itulah merupakan sekilas pembahasan tentang saham BDMN ini. Memang LKH terus melakukan pembelian untuk saham BDMN ini. Nah, tapi ingat, untuk kepemilikan LKH memang masih di bawah 5%, sehingga apabila kita melihat data insider pada aplikasi ini, kita tidak akan menemukan nama LKH di dalamnya, karena kepemilikannya masih di bawah 5%. Tapi salah satu tools yang bisa kita lakukan adalah dengan memantau kenaikan atau penurunan lembar saham yang dia miliki dari website resmi Bank Danamon seperti yang tadi sudah saya tampilkan. Nah, selain saham Bank Danamon, ada juga saham yang terus dicicil beli oleh LKH, yaitu ABMM atau ABM Investama. Bisa kamu lihat di sini, berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit, pada tahun 2025 ini, LKH terus masih melakukan pembelian saham ABMM. Tercatat pada bulan Februari, beliau melakukan pembelian pada beberapa kali. Nah, apakah ini bertanda menurut beliau saham ABMM pada harga sekitaran 3.300 ini masih murah dan menarik untuk dibeli? Jika kita lihat data historical harga sahamnya selama 1 tahun terakhir, masih turun 4,03%. Dalam 5 tahun memang naik 127%. Dan selama tahun 2025 turun 5,93%. Itu artinya dalam jangka pendek, harga saham ABMM masih mengalami penurunan, tapi meski begitu dalam jangka panjang yaitu 5 tahun, harganya masih naik di atas 100%.
Jika kamu melihat data aplikasi Stockbit ini, kamu bisa mendapatkan bahwa LKH terus melakukan pembelian saham ABMM dalam durasi waktu yang cukup lama. Setidaknya sejak tanggal 2 April tahun 2024 berdasarkan data yang bisa kamu lihat di sini. Tapi ingat, untuk data ini kamu harus validasi lagi berdasarkan sumber resminya. Karena untuk mengantisipasi adanya kesalahan atau kekeliruan data yang ditampilkan. Sehingga kamu juga harus memastikan bahwa data yang ditampilkan ini memang benar-benar valid berdasarkan data sumber resminya. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa kepemilikan LKH atas saham ABMM terus mengalami kenaikan yang signifikan dari yang awalnya di angka 137 juta lembar di bulan April tahun 2024. Kini saat video ini dibuat, di aplikasi Stockbit dicantumkan bahwa kepemilikannya sudah mencapai 150 juta lembar saham. Artinya, dengan angka harga saham saat video ini dibuat di angka 3.330, kepemilikan saham LKH atas ABMM ini cukup signifikan nominalnya. Kita lihat sekilas terkait kinerja laba ruginya. Di tahun 2024 diproyeksikan labanya 2,2, dan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mengalami kerugian, memang laba ABMM mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Khususnya sejak tahun 2021, 2022, 2023, dan terakhir di 2024. Dari sisi dividen, sebenarnya ABMM ini juga sangat menarik dari aspek dividennya, karena mereka konsisten bagi dividen setidaknya sejak tahun 2022. Memang di tahun 2021 mereka sempat absen, tapi pada tahun 2019 dan 2020 mereka juga bagi dividen. Tapi ingat di sini, untuk dividen per share-nya cukup fluktuatif dari tahun ke tahun, sehingga kamu tidak boleh berharap secara pasti untuk dividen yang akan kamu terima. Mengingat sektor bisnis ABMM ini memang cukup fluktuatif, sehingga untuk aspek dividennya juga tidak bisa dikatakan sangat pasti. Artinya, jika kinerjanya naik, mungkin dividennya besar. Tapi jika kinerjanya turun, tidak menutup kemungkinan dividennya juga turun. Nah, kira-kira menurut kamu bagaimana? Dari saham ABMM dan BDMN ini, apakah ada yang bisa dilakukan analisa dengan lebih lanjut? Jika saham BDMN tadi harga saham tertingginya pernah berada di atas 8.000 dan kini 2.000 rupiah, untuk saham ABMM ini menarik karena harga tertinggi dalam 10 tahun terakhir ini hanya di bawah 5.000 dan kini di angka 3.330. Pertanyaannya, berapa target price LKH atas saham ini? Mengingat saat video ini dibuat di angka 3.330 dan angka tersebut bisa dikatakan cukup mendekati harga tertinggi yang pernah saham ABMM ini capai sebelumnya, setidaknya dalam waktu 10 tahun terakhir. Mari kita lihat dari aspek PBV-nya. Untuk PBV-nya di angka 0,74 kali, angka ini juga lebih tinggi dari saham BDM tadi. Memang untuk rata-rata PBV-nya di angka 1,68 kali dan sempat di angka 3,31 kali. Nah, apabila terjadi kenaikan PBV yang cukup signifikan, memang bisa berdampak kepada kenaikan harga sahamnya. Apakah itu berarti ada potensi ABMM ini bisa naik hingga ke PBV di atas 1,5 bahkan di atas 2 kali? Kita tunggu saja ke depannya seperti apa. Tapi yang jelas, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, saham yang dibeli LKH belum tentu cocok dengan kamu. Sehingga kamu juga harus mengantisipasinya dengan melakukan analisa secara mandiri dan mempertimbangkan berbagai potensi risiko yang siap kamu hadapi. Ingat, di saham tidak ada yang pasti. Kamu bisa profit, tapi bisa juga rugi. Dan untung rugi itu menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.